Ya baik, selamat siang teman-teman semua. Di siang hari ini, Pak Kepala Sekolah ingin menyampaikan satu kasus-kasus yang akan Pak Kepala Sekolah sampaikan pada kelas penyedia dan kelas pokja. Ini berkaitan dengan dokumen RKK, di mana dokumen RKK ini bagian dari persyaratan yang sudah diatur dalam Pedoman 2 Perlem 12 tahun 2001. Tapi kenyataannya di lapangan dengan adanya evaluasi terhadap dokumen RKK, di sini banyak juga memakan korban ya. Padahal kita tahu bahwa dokumen RKK dalam penilaiannya sangat jelas dan tentunya sangat relaksasi karena amanatnya hanya menyampaikan RKK penawaran, bukan RKK pelaksanaan. Ini jelas sekali ya, ada di Permen 10 tahun 2021 bahwa pada saat proses pemilihan hanya menyampaikan dokumen RKK dan nanti akan dimuktahirkan di RKK pelaksanaan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, ini sebuah kasus, saya contohkan di sini adalah peserta digugurkan karena hanya menghilangkan satu kata yang tentunya tidak merubah substansi. Baik, saya sampaikan cuplikan chat penanya kepada saya. Nah, siang beli kasus saya mau tanya, identifikasi bahaya jika ada kurang kata, contohnya di dalam LDP identifikasinya berbunyi terluka akibat terkena material. Sedangkan identifikasi bahaya yang saya buat terluka akibat material. Nah, kata terkena di sini dia menyampaikan, namun masih bisa diartikan sama dengan yang DLP. Nah, ini menarik bagi saya ya, yang harus dibahas. Karena apa? Karena jangan kita hanya melihat dari sistem gugur ya. Gugur dengan semangat menggugurkan, jelas di IKP juga jelas diamanatkan tidak merubah ruang lingkup. Mari kita lihat dasarnya kenapa saya mengatakan tidak gugur. Kita harus melihat dari ketentuan IKP. Saya selalu mengatakan jangan sampai kita post bidding dengan IKP. Baik, kita harus melihat dulu ketentuan di LDP dulu ya. Rencana keselamatan konstruksi ya. RKK, peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan. Ingat ya, sesuai tabel jenis pekerjaan, bukan sesuai kalimat di dalam format tabel pekerjaan. Lalu kemudian kita melihat di IKP-nya pada IKP 17.3. Peserta dinyatakan memenuhi keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan tabel B1. Ya, tabel B1 bukan tabel B2. Kalau tabel B1 itu IBBRP, yaitu indikasi bahayanya. Kalau tabel B2 sasaran programnya. Nah, kolom uraian pekerjaan dan indikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Ingat ya, sesuai bukan sama. Ya, sesuai itu adalah kita melihat dari lingkup pekerjaan dan lingkup identifikasi bahayanya. Nah, mari kita lihat dulu. Contoh di sini ya, uraian pekerjaan adalah galian tanah. Lalu identifikasi bahayanya adalah tertimbun tanah. Nah, peserta menyampaikan di dalam tabel IBBRP itu adalah pekerjaan galian tanah. Ini sesuai galian tanah ya. Lalu kemudian si peserta juga menyampaikan identifikasi bahaya hanya tertimbun. Nah, dia tidak menyampaikan kata tanah. Nah, ini apakah gugur? Bisa saja pokja beranggapan, oh tertimbun itu kan banyak ya, tertimbun besi, tertimbun pipa, tertimbun bahan material, mungkin ya menurut pokja seperti demikian. Tetapi kita melihat ya bahwa untuk kita menilai dokumen RKK dan identifikasi bahayanya harus fokus kepada uraian pekerjaan yang dimaksud. Jadi kita melihat galian tanah. Bagaimana kita mampu menyatakan bahwa di dalam pekerjaan galian tanah ini hanya ada tertimbun tanah? Mari kita melihat cara mengevaluasinya. Pokja pemilihan harus membaca dulu keseluruhan dokumen RKK dengan membandingkan metode pelaksanaan dalam pekerjaan galian. Nah, sekarang dokumen RKK, kita lihat di pekerjaan tanah apa saja yang sudah dibuat oleh konsultan perancangan atau PPK nanti menetapkan, apa-apa saja ada identifikasi bahayanya. Apakah hanya ada galian tanah, lalu konsultan perancang yang menguraikan indikasi bahayanya hanya ada tertimbun tanah, tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain ya, misalnya ada pekerjaan besi di sana. Dengan nyata si konsultan perancang nggak ada menyebutkan di dalam metode pelaksanaan di spesifikasi proses risikonya itu tidak ada identifikasi terhadap kecelakaan selain tertimbun tanah.
Nah, maka dari itu, apabila pekerja pemilihan sudah membaca dan memahaminya, serta mungkin mau berkoordinasi dengan tim teknis kesatuan perancangnya dan meyakinkan apakah ada tertimbun selain tanah. Kalau jawabannya tidak ada, hanya tanah saja, maka tertimbun ini otomatis substansinya, konteksnya adalah tertimbun tanah. Yang tidak mungkin tertimbun besi, karena memang tidak ada pekerjaan besi di sana, dan kesatuan perancang sudah juga menjelaskan hal demikian. Nah, itu yang disampaikan secara sederhana dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak ada yang namanya kehilangan satu kata merubah substansi. Contoh yang mungkin saya contohkan di luar di luar konteks ya pengadaan. Saya berada di sekolah. Saya ada di sekolah. Saya lagi di sekolah. Apakah karena kalimat yang berbeda-beda tapi satu arti itu akan menggugurkan? Pekerja pemilihan, banyak-banyak belajar ya. Ketemu kita di tanggal 27 dan 28 Juli 2023. Salam pengadaan.